Dengan pengawalan ketat dari kepolisian, sebanyak 3.000 vial vaksin Sinovac untuk menanggulangi COVID-19 dari Provinsi Jawa Timur tiba di Kabupaten Nganjuk pada Selasa siang. Setelah mobil yang mengangkut vaksin tiba, kemudian 2 box berisi vaksin diturunkan dan dibuka, agar vaksin tersebut dapat dilakukan penyimpanan pada alat penyimpanan yang ditempatkan pada salah satu gedung yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Nurholis, pendistribusian vaksin tahap pertama ini diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, yang rencananya penyuntikan vaksin akan dilaksanakan secara serentak di rumah sakit dan puskesmas yang ada di 20 kecamatan Kabupaten Nganjuk pada Rabu 27 Januari 2021. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi ini setiap satu peserta akan dilakukan 2 kali penyuntikan, sehingga setelah disuntik 1 kali vaksin, penerima akan kembali disuntik vaksin setelah 2 minggu ke depan pada tahap selanjutnya. Jadi ini tadi distribusi dari provinsi, ya, sebanyak 3.000 vial. Ini mau dilaksanakan untuk tahap pertama. Ya. Tahap pertama itu nanti digunakan untuk nakes. Untuk pelaksanaan dimulai kapan, Pak? Mulai besok kita sudah mulai melaksanakan. Untuk prioritas awal? Ya, jadi besok memang ada kick off beliau nanti dari Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sowi Muda, ya, Ketua MUI, ya, besok. Untuk prioritas awal ini divaksin bagi yang mana saja? Nah, jadi nanti akan serentak, ya, serentak di semua kecamatan. Pelaksanaannya di Puskesmas, ya. Serentak, ya. Karena di masing-masing Puskesmas sudah ada vaksinatornya sendiri. Ya. Berarti untuk awal diperuntukkan kepada petugas nakes sendiri? Ya, semua ini nakes. Tahap pertamanya nakes, ya. Semua. Ini untuk nakes semua. Ya. Untuk tahap selanjutnya ada rencana kapan nih, Pak? Ya, jadi nanti kan setiap vaksinasi, vaksin ini kan 2 kali pelaksanaannya. Jadi setiap peserta vaksinasi itu dapat 2 kali suntikan, ya. Jadi ini nanti dilaksanakan, terus kemudian 2 minggu nanti vaksin kedua, ya, untuk peserta yang sama. Nah, kemudian nanti tidak lanjuti dengan tahap-tahap berikutnya, yang giliran berikutnya, karena yang pertama nakes, kedua nanti TNI Polri, ya, kemudian yang nanti yang melaksanakan pelayanan publik, ya. Nah, setelah itu masyarakat. Artinya 1 orang dapat 2 kali vaksin? Ya, 2 kali vaksin. Pak, target untuk hari mungkin sampai berapa waktu yang disiapkan? Seminggu? Nah, bukan. Jadi begini, setiap harinya ini kita pacu, ya, secepat mungkin segera ya, kalau di Puskesmas mungkin diharapkan kita bisa 50 dalam 1 hari, ya. Berarti akan habis pada berapa hari nih? Ya. Jadi nanti secepatnya kan segera dilaksanakan. Yang di drop ini segera dilaksanakan, segera diselesaikan, ya. Vaksin tidak boleh terlalu lama menunggu di dalam mana, ya. Terkait distribusi ke puskesmas, ya. Ini bagaimana, Pak? Ya, jadi nanti begini, vaksin ada di sini. Pada saat nanti puskesmas sudah siap melaksanakan, vaksin nanti kita drop pada saat pelaksanaan. Karena kan ada suhu tertentu, ya, Pak, ya? Ya. Kita sudah punya fasilitas itu? Kita sudah punya vaksin karier, ya. Ya, kita sudah punya vaksin karier, ya. Seperti tadi yang dilihat di mana dari provinsi, ya, kita ada. Kalau jumlah total vaksin yang kita terima itu berapa, Pak, totalnya? Ini 3.000. Untuk keseluruhan 2 kali berarti 6.000 untuk 2 kali. Ya, nanti tahap kedua baru nanti datang untuk 2 minggu lagi, ya. Pak, ini soal teknis di dalam ini kan kalau nanti mati lampu, ini bagaimana kesiapan? Kita sudah punya genset, ya, untuk nanti lampunya mati, ya. Menurut Kapolres Nganjuk AKBP Harfiadi Agung Pratama mengatakan, lokasi penyimpanan vaksin ini dilakukan pengamanan dari TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga setiap hari akan dilakukan penjagaan secara ketat, serta pada saat pendistribusian di 20 kecamatan akan dilakukan pengawalan. Jadi hari ini sudah kita terima di pemerintah Kabupaten Nganjuk distribusi vaksin COVID-19 yang tahap pertama sebanyak 3.000 ampul, ya, vial. 3.000 vial
dan sudah kita terima di Dinas Kesehatan, yang mana kemarin untuk tempat penyimpanannya sudah sama-sama kita lakukan pengecekan, saya bersama Pak Kadinkes, dan terutama masalah keamanan. Ya, di dalam ada beberapa unit refrigerator atau lemari pendingin yang kita gunakan sebagai tempat penyimpanan, dan dari Pak Kadinkes sudah memastikan suhunya antara 2 sampai dengan 8 derajat Celcius, dan suhu itu tertera secara digital karena refrigeratornya juga kondisi baru, secara digital bisa kasat mata, jadi bisa terpantau. Kemudian kami bekerja sama antara Polres, Kodim, Satpol PP, dan juga dari Dinas Kesehatan untuk bersama-sama melaksanakan pengamanan di sini. Setiap hari kami plotting anggota di sini pergantian selama 12 jam. Rekan-rekan juga lihat sudah ada anggota yang standby untuk melakukan pengamanan sampai dengan nanti selesainya pendistribusian vaksin pelaksanaan ke seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Ya. Kemudian kemarin juga sudah kami cek bersama, ada beberapa titik CCTV yang sudah kita optimalkan kemarin area cakupannya, termasuk saya sudah konekkan dengan comment center yang ada di Polres Nganjuk. Jadi anggota kami yang melaksanakan piket tidak hanya yang terploting di sini yang bisa memonitor keadaan, tapi juga yang di Polres Nganjuk sambil bisa memonitor situasi melalui CCTV. Termasuk saya juga, saya konekkan di handphone pribadi saya. Jadi anytime, kapanpun saya bisa memonitor situasi di sekitar tempat penyimpanan vaksin ini. Pada saat nantinya akan didistribusikan ke kecamatan, tentunya kita sudah mempersiapkan juga tim yang akan melakukan pengawalan. Pasti bekerja sama secara sinergi antara Polres, Kodim, Satpol PP, dan juga dari Dinas Kesehatan. Insya Allah kita mohon doanya dari rekan-rekan semua supaya upaya pemerintah ini betul-betul dapat memberikan efek yang baik, dapat menekan penyebaran COVID-19. Terima kasih. Berapa personel komandan untuk penjagaan, termasuk nanti distribusi ke puskesmas? Ya, setiap harinya kami bergabung 4 personil yang terploting, yang tadi saya sampaikan gabungan. Kemudian untuk distribusi ke puskesmas tentunya gabungan juga kita berdayakan 10 personil lebih untuk membantu dari mulai proses pengawalan sampai dengan pada saat pelaksanaan vaksinasi juga pasti akan kita lakukan penjagaan pengamanan di sana. Pentingnya penjagaan itu apa, Pak? Penjagaan ini tentunya sangat penting, ya sangat penting karena ini kita mengamankan apa yang menjadi program dari pemerintah. Tentunya semuanya muaranya adalah untuk keselamatan dari masyarakat. Jadi urgensinya betul-betul harus sama-sama kita jaga. Di samping penjagaan di lokasi penyimpanan vaksin, CCTV yang ada di lokasi juga terkoneksi dengan Mapolres Nganjuk, sehingga setiap saat dapat dilakukan pemantauan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya warga masyarakat Kabupaten Nganjuk dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 27 Januari 2021 hari Rabu, tepatnya jam 19.30, saya bersama Forkopimda, alhamdulillah bersama tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Nganjuk dan juga anggota DPRD perwakilan, alhamdulillah telah melaksanakan vaksin COVID-19 tadi secara bergiliran, diawali dengan saya, kemudian diikuti dengan Forkopimda yang lain,
Malah justru yang terakhir tadi Pak Babub sebagai penutup tadi. Alhamdulillah. Kalau orang bertanya kira-kira rasanya seperti apa Pak divaksin, rasanya ya waktu jarumnya disuntik itu aja sakit seperti digigit semut, tapi semut yang paling kecil karena tidak terasa sekali. Nah, kami juga tadi telah diobservasi kurang lebih 30 menit, dan ini tadi setelah 30 menit keluar kartu secara otomatis yang tadi sudah diserahkan kepada saya oleh tim gugus, yang artinya setelah 30 menit observasi ini diberikan kartu vaksinasi. Nah, kartu vaksinasi ini tadi ada di situ juga ada dokter-dokter siapa yang bisa dihubungi apabila dalam 1 kali 48 jam nanti ada reaksi, ini ada dokter-dokter yang bisa dihubungi. Tapi insya Allah kami semuanya optimis. Tadi sebelum dilakukan vaksin juga sudah dilakukan pemeriksaan screening terlebih dahulu, mulai dari tensi, mulai dari termometer dan lain-lain diperiksa, sehingga dari hasil pemeriksaan tadi ditindaklanjuti dengan mengikuti vaksin. Dan kami mengajak kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk dimanapun berada, mari kita sukseskan vaksin COVID-19 ini. Kita yakin bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar kita semua. Ikhtiar kita yang pertama adalah dengan cara melakukan protokol kesehatan, kemudian diikuti dengan PPKM beberapa waktu lalu di Kabupaten Nganjuk, dan sekarang ada vaksinasi. Ini adalah ikhtiar usaha kita semuanya dalam usaha untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nganjuk. Namun kami juga berpesan pada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh rekan-rekan yang sudah dilaksanakan vaksin tadi untuk senantiasa tetap menjaga protokol kesehatan dan sesuai dengan ketentuan kesehatan lainnya. Ini kita patuhi betul, dan insya Allah besok, terhitung besok ya Pak Kadinkas ya, besok ini akan diikuti secara serentak vaksinasi untuk tenaga medis yang ada di baik itu rumah sakit, kemudian dinas kesehatan, kemudian puskesmas di seluruh Kabupaten Nganjuk. Ini insya Allah akan dilaksanakan mulai besok secara serentak dan sampai dengan selesai nantinya. Nanti selesainya kapan? Dari ketentuan dari Ibu Gubernur, insya Allah tanggal 31 Januari sudah harus selesai semuanya vaksinasi untuk tenaga medis yang ada di Jawa Timur, tidak terkecuali dengan Kabupaten Nganjuk. Sekali lagi, dengan adanya vaksin ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari ikhtiar kita semuanya dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dijaga oleh Allah dari penyebaran COVID-19, dan umumnya masyarakat Kabupaten Nganjuk dan seluruh Indonesia, kita benar-benar bisa menekan penyebaran COVID-19. Demikian, terima kasih apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman media, kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan vaksinasi ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu berikan kepada kita semuanya dijadikan amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan KPN News, Nganjuk, Jawa Timur.